Tiga kurir narkoba jaringan lapas dibekuk anggota BNN saat melintas menggunakan mobil pribadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 17 kg ganja kering asal Aceh berhasil disita petugas. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. Tiga pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba, diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Setelah kita amankan tersangka, kemudian ternyata ada keterlibatan dari anak dina di lapas di Lapas Narkotika Desa Lunto. Merupakan masuk dari Pekanbaru melalui Sumatera Utara melalui Pekanbaru. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Dalam kurun waktu setengah jam, evakuasi berjalan dramatis hingga membuat petugas membuka paksa jendela mobil. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport dan tidak memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport, sehingga membuat anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah ini. Nyaris terjadi kericuhan karena pihak sekolah tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakomodasi anak mereka, karena penerimaan siswa baru dalam SPMB jenjang SMK Negeri hanya ditentukan oleh nilai raport karena tidak ada jalur domisili. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI di lokasi dapat menenangkan warga. Terus hasil tesnya katanya jelek gitu. Harapan warga apa, Bu? Atau harapan warga pengennya orang pribumi dulu masuk gitu, baru orang lain. Untuk SMK kita tidak ada jalur domisili maupun donasi, Pak. Jadi SMK itu hanya berdasarkan dari nilai raport, kemudian ada tes wawancara, tes potensi akademik, itu aja sih kalau untuk kriteria diterima di SMK 9 Kabupaten Tangerang seperti itu. Meski demikian, pihak sekolah berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mencari solusi atas kekisruhan SPMB untuk jenjang SMK negeri ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja seks komersial di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tewas dibunuh pelanggannya. Korban dan pelaku sempat cekcok usai berhubungan intim hingga ditemukan tewas dengan luka aniaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang PSK di wilayah Cianjur, Jawa Barat.
pria berusia 26 tahun ini membunuh korban di IKM setelah melakukan hubungan intim. Korban yang berusia 40 tahun sebelumnya dikenal pelaku melalui layanan online. Korban dan pelaku terlibat perselisihan setelah melakukan hubungan intim dan ditemukan tewas di guest house Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Jadi pada saat si tersangka ini minta extra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Kemudian dilakukanlah penganiayaan dengan cara dicekik. Polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel korban, sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, seorang diplomat ahli muda ditemukan tewas dalam indekos di Gondangdia, Jakarta. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Warga di Jalan Gondangdia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Olah tempat kejadian perkara digelar polisi di rumah indekos Godia. Selain menggeledah seluruh isi kamar korban, polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya dari halaman depan serta tempat sampah. Polisi mencari petunjuk tewasnya korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban kondisinya terlakban atau gimana informasi Pak? Iya, itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakban. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Tidak ada. Hingga kini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.